Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Sri Haryati MPD beserta Ibu Weni Anggraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah profesi kependidikan akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami mengenai tugas guru dalam administrasi pendidikan. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Erna Merlianda, sebagai moderator sekaligus pemateri 1, dan juga ada Susi Setianingsih sebagai pemateri 2, dan ada Lydia Faridah sebagai pemateri 3. Baik, tanpa menunggu lama, kami akan mulai memaparkan materi mengenai tugas guru dalam administrasi pendidikan. Pada materi kali ini, terdapat 5 bahan kajian yang akan kami paparkan. Yang pertama mengenai tugas guru dalam administrasi kurikulum, selanjutnya tugas guru dalam administrasi kesiswaan dan pengelolaan kelas, kemudian ada tugas guru dalam sarana prasarana, dan juga tugas guru dalam hubungan masyarakat, serta tugas guru dalam bimbingan konseling. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi pertama, yaitu tugas guru dalam administrasi kurikulum. Jadi menurut Dimyati tahun 1999, tugas guru dalam pengembangan kurikulum dibedakan menjadi 2, yaitu tugas secara sentralisasi dan juga tugas secara desentralisasi. Nah, di sini tugas secara sentralisasi terdapat beberapa. Di sini tugas guru secara desentralisasi dalam pengembangan kurikulum ada 5. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau kompetensi berdasarkan kompetensi di atasnya, karakteristik pembelajar, materi pembelajaran atau bidang studi, dan karakteristik situasi kondisi kelas atau sekolah. Kemudian yang kedua, merencanakan kegiatan belajar mengajar yang dapat secara efektif membantu pembelajar mencapai kompetensi yang ditetapkan. Ketiga, menerapkan rencana atau program pembelajaran yang dirumuskan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Keempat, mengevaluasi hasil dan proses belajar pada pembelajar. Dan kelima, mengevaluasi interaksi antara komponen-komponen kurikulum yang diimplementasikan. Selanjutnya ada tugas secara desentralisasi yang terdiri dari 4 poin. Pertama, ada pengembangan keseluruhan komponen kurikulum dalam perencanaan. Kedua, mengimplementasikan kurikulum yang dikembangkan. Ketiga, mengevaluasi implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, merevisi komponen-komponen kurikulum yang kurang memadai. Sedangkan menurut Kartikawati pada tahun 1993, tugas guru dalam administrasi kurikulum terdiri dari 5 poin. Ada menyusun program mengajar sesuai dengan garis-garis besar program, kemudian pengajaran dalam kurikulum yang berlaku, kemudian menyusun model satuan pembelajaran beserta pembagian waktunya, merencanakan dan melaksanakan program evaluasi pendidikan seperti tes formatif, tes sumatif, EBTA, kemudian ada memberikan bimbingan belajar kepada murid. Selanjutnya adalah tugas guru dalam administrasi kesiswaan dan pengelolaan kelas. Yang pertama, administrasi kesiswaan di sekolah berupa pengelolaan data tentang siswa sejak siswa itu masuk ke sekolah sampai siswa tersebut keluar dari sekolah. Cakupannya meliputi pengelolaan penerimaan siswa baru, pengelolaan bimbingan dan penyuluhan, pengelolaan OSIS, pengelolaan data siswa, dan pengelolaan kelas. Menurut Sutisna 1991, tugas guru dalam administrasi siswa ada 5. Yang pertama, menyeleksi siswa baru. 2. Menyelenggarakan pembelajaran. 3. Mengawasi kehadiran siswa. 4. Melakukan uji kompetensi akademik atau kejuruan.
Dan yang kelima, melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Tugas guru dalam pengelolaan kelas. Terdapat 6 tugas guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pengelola pengajaran. Yang kedua, sebagai fasilitator. Yang ketiga, sebagai motivator. Yang keempat, sebagai demonstrator. Kelima, sebagai mediator. Dan yang terakhir, sebagai evaluator. Selanjutnya, yaitu tugas guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Salah satu contoh sarana dan prasarana pendidikan adalah media pembelajaran. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 Ayat 1. Kemudian terdapat rincian tugas guru menurut Kartikawati 1993. Yang pertama, inventarisasi alat peraga pada bidang studi masing-masing, merencanakan dan mengusahakan buku pegangan baik untuk guru maupun murid. Yang ketiga, mengatur penggunaan laboratorium sekolah. Materi yang terakhir yakni tugas guru dalam bimbingan konseling. Guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Senjaya mengatakan salah satu peran yang dijalankan oleh guru yaitu sebagai pembimbing, dan untuk menjadi pembimbing bagi guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Menurut Sucipto tahun 1999, beberapa peran guru dalam bimbingan konseling diantaranya: yang pertama, membantu memecahkan masalah siswanya. Yang kedua, mengadakan hubungan dengan orang tua siswa. Yang ketiga, mengidentifikasikan, menyalurkan, dan membina bakat siswa. Yang keempat, mengkonsultasikan. Dan yang kelima, memberikan informasi kepada siswa. Lalu yang terakhir, memberikan layanan instruksional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.